Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dalam hal ini bagian ketiga. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang keruntuhan VOC, nah kita lanjutkan. Ternyata keruntuhan VOC itu membawa dampak juga terhadap kondisi di Indonesia khususnya. Sedangkan keruntuhan VOC sendiri kemarin juga sudah saya utarakan bahwa yang mempengaruhi tidak hanya VOC-nya sendiri, tetapi kondisi pada saat itu di Belanda, di negara Belanda sana, itu memang lagi bergejolak, adanya perang di Eropa, sehingga pada saat itu diiringi dengan jatuhnya bangsa Belanda itu ke koloni Perancis atau di bawah kekuasaan Perancis. Tentunya hal ini juga membawa dampak terhadap kondisi di Indonesia. Setelah VOC mengalami suatu kegagalan ditandai dengan keruntuhan, Indonesia pada saat itu di dalam kondisi menjadi daerah perebutan seiring kemenangan bangsa-bangsa Perancis dan Inggris di Perang Eropa. Yang pertama, Indonesia di bawah pengaruh Perancis, terkenal dengan sebutan Republik Batak. Indonesia di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Walaupun Daendels itu sebenarnya orang Belanda, tetapi penguasaan terhadap Indonesia itu di bawah kendali bangsa Perancis, seiring dengan negara Belanda di bawah koloni bangsa Perancis. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Daendels, yaitu yang pertama, kalau kita lihat di sini ada 3 bidang pertahanan, bidang ekonomi, dan bidang pemerintah. Ini yang paling utama, ada 3 bidang. Kita lihat yang pertama, yaitu bidang pertahanan. Nah, pertahanan ini dimaksudkan agar Indonesia, khususnya Jawa, itu tidak jatuh ke tangan Inggris. Karena memang Inggris dan Perancis pada saat itu mengalami suatu persaingan, 2 negara yang kuat di Eropa pada saat itu. Yang dilakukan Daendels adalah di bidang pertahanan, yaitu membangun Jalan Anyer sampai Panaruan. Jalan Anyer sampai Panaruan ini kalau kita lihat banyak yang menyisir daerah-daerah di pantai utara di Jawa. Sebenarnya jalan ini awalnya dibuat untuk pertahanan, tetapi pada pelaksanaan selanjutnya di dalam implementasinya, penggunaannya ternyata juga berdampak pada bidang ekonomi. Jadi sirkulasi barang itu sedikit lebih lancar. Itu dampak yang dapat dirasakan sebenarnya. Walaupun pembangunan Jalan Anyer Panarukan itu juga membawa korban yang tidak sedikit di pihak Indonesia, karena memang ada praktek-praktek semacam pekerja yang tidak dibayar. Misalnya dibayar pun juga sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sehingga banyak dari pekerja-pekerja yang membangun Jalan Anyer Panarukan itu yang meninggal. Bahkan kalau kita melihat menyisir pantai utara Jawa, itu banyak makam-makam di sepanjang jalan itu, makam dari pekerja-pekerja yang membuat jalan. Kita tahu bahwa kondisi pembuatan jalan itu seperti tampak pada gambar 3 di sini. Ini memang dari hutan yang dibuat jalan, tentunya sangat berat. Terus yang kedua adalah mendirikan benteng pertahanan. Nah, ini kaitannya yang saya utarakan tadi, yaitu untuk
menahan atau melindungi dari serangan Inggris. Yang ketiga adalah membangun pangkalan laut di Merak atau Ujung Kulon. Karena mengapa dipilih Ujung Kulon? Karena di situ dekat dengan Selat Sunda dan Selat Malaka. Itu merupakan pintu masuk ke Indonesia, ke Jawa, atau mungkin ke daerah-daerah timur dari orang-orang Eropa lainnya. Makanya Dendels mengambil kebijakan membangun pangkalan laut di daerah Merak dan Ujung Kulon. Kalau ini bisa dikatakan Merak ini Pulau Jawa di bagian utara, sedangkan Ujung Kulon itu di Pulau Jawa bagian barat selatan. Nah, itu sudah dibuat pos pertahanan oleh Dendels. Itu ada bidang pertahanan. Kita lanjut pada bidang ekonomi. Nah, ini untuk pertama kalinya orang-orang Indonesia itu mengenal sistem uang kertas. Ya. Apakah di Indonesia belum mengenal uang pada saat itu? Sudah. Zaman Sriwijaya, zaman Majapahit pun sudah mengenal uang. Tetapi uangnya bukan uang kertas. Ya, uangnya bisa dari perunggu, perak, emas. Nah, itu tergantung nilainya. Kalau emas mestinya uang itu paling tinggi. Nah, di sini Dendels memperkenalkan di Indonesia dengan sistem uang kertas, walaupun masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima, karena memang standar pada saat itu di Indonesia kan yang digunakan untuk nilai pertukaran itu yang paling tinggi kan emas. Nah, bahkan masih ada yang barter. Nah, ini dikeluarkan uang kertas. Nah, ini juga membutuhkan waktu lama untuk bisa menerima masyarakat di Indonesia. Nah, ini yang kedua, melakukan monopoli perdagangan beras. Nah, monopoli perdagangan beras ini dimaksudkan karena beras merupakan komoditi makanan utama, makanan pokok. Apalagi Dendels pada saat itu atau Perancis saat itu sedang melakukan perang di Eropa, untuk memenuhi kebutuhan beras, akomodasi khususnya, itu beras dimonopoli. Artinya dimonopoli itu harga ditentukan oleh Dendels. Jadi ada monopoli, yang namanya monopoli itu mesti dibeli dengan harga yang rendah, beda dengan harga pasar. Yang ketiga itu adalah penerapan Prianger-Stelsel. Ini biasa disebut dengan istilah Priangan Stelsel. Nah, nanti ini diadopsi oleh pemerintah kolonial Belanda. Nanti kita bicarakan. Mereka mengeluarkan kultur Stelsel. Nah, ini kultur Stelsel itu sebenarnya embrionya ya ini Priangan Stelsel ini. Nah, cuma nanti bedanya akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Prianger-Stelsel ini atau Priangan Stelsel, Priangan itu daerah Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat itu selain Sunda itu juga disebut Priangan. Priangan itu Bandung dan sekitarnya. Itu adalah kewajiban rakyat di daerah Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Jadi ini juga monopoli lagi. Jadi kebijakan Dendels membuat agar rakyat di Priangan itu harus menanam kopi. Nah, kopi itu sendiri nanti menjadi bahan komoditi untuk dijual di Eropa. Kopi di Indonesia itu sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Yang namanya kopi itu suatu jenis minuman yang mulai dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengalami suatu penurunan. Jadi malah justru trennya kopi itu sampai sekarang itu peminatnya malah semakin banyak seiring dengan jenis-jenisnya. Nah, ada kopi Arabica, ada kopi mungkin macam-macam yang lain, ya itu justru keanekaragaman kopi sampai sekarang itu mengalami suatu kenaikan. Nah, ini tanaman kopi sudah diperkenalkan sejak zaman Dendels.
Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya di sini untuk kebijakan Dendels, yaitu bidang pemerintahan. Ya, bidang pemerintahan. Kalau dulu pemerintahan di Indonesia itu hanya dikenal adalah pemerintahan tradisional, pemerintahan kerajaan. Sejak pemerintahan kebijakan Dendels, pemerintahan diperkenalkan jenis pemerintahan yang modern ala Eropa. Ya, ala Eropa. Jadi tindakannya yang pertama adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Prefektur itu semacam karesidenan atau apa, yang jelas menjadi 9 prefektur. Boleh dikatakan provinsi lah. Nah, menjadi 9 bagian khusus di Jawa. Residen, nanti 9 residen. Yang kedua, membangun kantor pengadilan. Nah, di sini diperkenalkan juga. Jadi pengadilan-pengadilan modern itu sudah mulai diperkenalkan oleh Dendels dengan cara membangun kantor-kantor pengadilan yang sifatnya modern. Terus mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Nah, di sini nanti akan terjadi dua kelompok pegawai. Bupati ke atas itu menjadi pegawai pemerintah di bawah Willem Dendels, sedangkan bupati ke bawah, ya di bawahnya bupati, bukan bupatinya, di bawahnya bupati itu merupakan pemerintahan tradisional. Ya, pemerintahan tradisional itu ya pemerintahan yang sudah ada. Nah, statusnya semua di bawah bupati, mulai dari mungkin kepala desa, Wedono dan lain sebagainya, itu termasuk jabatan-jabatan di dalam pemerintahan tradisional. Nah, kita lanjutkan masih pada perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Setelah kita melihat kebijakan-kebijakan Dendels tadi, ada sisi negatif dari pemerintahan Dendels. Sisi negatif itu adalah tetap membiarkan praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Nah, sisi negatif ini atau praktik perbudakan di sini nanti yang menjadi penyebab Dendels ditarik lagi di Eropa karena mendapat kecaman dari Eropa sendiri maupun mendapat perlawanan dari di daerah koloni sendiri. Jadi pemerintahan masa Dendels itu tidaklah lama, tetapi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu ya yang dilakukan oleh Dendels itu ada manfaat yang sampai sekarang masih bisa dirasakan, terutama pembukaan jalan Anyer Panarukan itu kan sampai sekarang jalan itu masih bisa digunakan. Nah, mungkin terus memperkenalkan tanaman dari Eropa, tanaman kopi dengan periangan staselnya. Setelah masa Dendels di Indonesia ternyata tidak lama, itu sebenarnya bukan masalah perbudakan saja. Ditariknya Dendels ke Eropa lagi atau ke Belanda lagi, itu sebenarnya negara Belanda itu sudah jatuh ke Inggris. Ya, sudah jatuh ke Inggris. Secara otomatis nanti koloni di Indonesia yang menjadi koloni dari Prancis, dari Belanda, ya Prancis itu kan koloni tidak langsung, itu nanti di bawah kekuasaan Inggris. Jadi ditariknya Dendels itu sebenarnya penyebabnya tidak hanya masalah perbudakan, tetapi kalau kita melihat di negeri Belanda sendiri sudah mulai jatuh di tangan Inggris. Jadi secara otomatis Prancis sudah tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengatur Indonesia. Nah, maka kedudukan Indonesia
sekarang di bawah Inggris. Nah, kita lanjutkan. Karena kita kedudukannya sudah di bawah Inggris, sebenarnya Indonesia tidak menjadi kekuasaan langsung dari Inggris. Indonesia itu merupakan kekuasaan atau daerah kekuasaan di bawah India, Rudminto. Nah, jadi digabungkan Indonesia dengan India di bawah Rudminto. Baru nanti Rudminto memerintahkan Raffles untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Jadi tidak langsung dari Inggris, melainkan dari India. Walaupun sebenarnya Inggris itu sudah lama juga berhubungan dengan Indonesia, tetapi kelihatannya pada masa-masa VOC itu Inggris EIC-nya itu kalah bersaing dengan VOC, sehingga kedudukan di Indonesia itu tidaklah dikatakan penting pada saat itu oleh EIC. Nah, di sini kita lihat kebijakan Raffles, kebijakan Raffles sama halnya yang dilakukan oleh Daedalus, yaitu pada 3 bidang yang utama: bidang pemerintahan, ekonomi, maupun bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini walaupun tidak sama dengan pemerintahan, tapi paling tidak itu 3 bidang ini yang dipilih oleh Raffles. Yang tidak dilaksanakan Raffles itu yang berbeda dengan Daedalus adalah di bidang pertahanan saja, karena mungkin dirasa bidang pertahanan sudah tidak penting karena sudah ada jalanannya Panaklukan itu, langsung bisa dimanfaatkan Raffles untuk pertahanan di Jawa. Jadi jadi bidang pertahanan tidak merupakan prioritas utama oleh Raffles. Bidang pemerintahan, kalau tadi Daedalus membagi 9, untuk Raffles dikembangkan lagi. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan di bawah pemimpin residen nanti. Nah, yang kedua ini tadi yang melarang kerja paksa dan perbudakan. Jadi ternyata kritik kerja paksa dan perbudakan itu dilaksanakan oleh Inggris seiring dengan Belanda, negara Belanda sana dikuasai Inggris. Maka Inggris, Raffles dalam hal ini melarang lagi apa yang dibentuk, apa yang menjadi kebijakan Daedalus tentang perbudakan atau kerja paksa. Nah, bidang ekonomi ini diperkenalkan pertama oleh Raffles, terkenal dengan sebutan sewa tanah, land rent. Jadi prinsipnya tanah itu sebenarnya tanah milik raja, milik raja. Masyarakat menggunakan tanah itu harus membayar pajak, harus menyewa. Jadi di sini diperkenalkan bahwa masyarakat itu sebenarnya tidak memiliki tanah. Nah, tanah yang mereka garap, tanah yang mereka kerjakan itu sebenarnya tanahnya negara atau tanahnya kerajaan. Mereka diwajibkan untuk membayar sewa. Nah, boleh kalau di Indonesia sekarang kan tidak sewa tanah, tanah itu menjadi milik pribadi, tetapi dikenakan pajak. Kalau zaman Raffles bukan, tanah itu milik raja atau milik pemerintah, masyarakat menggunakan diwajibkan menyewa. Bedanya hanya. Kita lanjut di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini ternyata kondisi-kondisi Indonesia itu menjadi terkenal di Eropa seiring dengan tulisan-tulisan Raffles. Ternyata Raffles seorang bisa dikatakan peneliti awal mula tentang kondisi-kondisi yang ada di Indonesia secara modern. Walaupun dulu-dulu juga sudah ada tentang gambaran-gambaran Indonesia melalui tulisan-tulisan para pedagang,
para musafir dan lain sebagainya. Tetapi ini sudah dibuat sebagai suatu buku ilmiah. Yang pertama adalah mendirikan Kebun Raya Bogor. Ya, Kebun Raya Bogor itu fungsinya Raffles itu sudah apa ya, dari ribuan jenis pohon dan binatang yang ada di Indonesia itu sudah dicoba untuk disatukan sebagai apa ya, semacam hutan, tetapi hutan itu terdiri dari tumbuhan dan hewan yang ada di seluruh Indonesia. Kita ingat Taman Mini Indonesia, hampir sama. Kalau Taman Mini itu dibuatkan miniatur tentang budaya-budaya di suatu daerah, tapi dalam bentuk benda, itu Taman Mini Indonesia. Tetapi Raffles tidak mengumpulkan dalam satu kawasan, tetapi dalam bentuk pohon dan hewan, ya, dan hewan. Jadi misalnya Raffles melakukan kunjungan ke Kalimantan atau Sumatera, dia mendapatkan suatu jenis pohon yang kira-kira paling di daerah lain tidak ada, nah itu diambil, ditanam di Kebun Raya Bogor. Nah itu rintisan, ya, rintisan dari Raffles, walaupun nanti sekembalinya Raffles ke Eropa, ke Inggris itu tidaklah berhenti. Jadi Kebun Raya Bogor itu sampai sekarang masih ada. Itu yang merintis adalah Raffles. Yang kedua, yang tak kalah penting, ini yang justru paling terkenal, mereka bisa menyusun sebuah buku yang disebut History of Java, ya, sejarah Jawa, sejarah Pulau Jawa. Nah, sejarah Pulau Jawa itu mereka juga menggambarkan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu sudah dituliskan oleh Raffles pada saat itu, sehingga History of Java itu merupakan tulisan yang pertama menggambarkan kondisi Indonesia, Jawa khususnya di Eropa pada saat itu, dengan sebuah tulisan yang unik. Sampai sekarang History of Java merupakan rujukan buku babon istilahnya, penggambaran tentang kondisi budaya-budaya di Indonesia. Dan yang terakhir, Raffles menemukan sebuah pohon bunga yang dikira pada saat itu sangat antik, karena kalau bunga itu kan identik wangi. Nah ini bunganya itu bukan wangi, tetapi busuk baunya. Baunya tidak enak, bunganya sangat besar. Bunganya sangat besar. Nah, mereka menamakan bunga itu adalah bunga Rafflesia Arnoldii. Atau kalau di Indonesia, di Sumatera banyak sekali ditemukan sampai sekarang yang dikenal dengan sebutan bunga bangkai. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, seiring dengan lepasnya Belanda dari kekuasaan Inggris, maka daerah-daerah Indonesia tidak lagi menjadi daerah koloni Inggris, melainkan langsung menjadi daerah kekuasaan atau negara di seberang. Nah, negara di seberang di bawah langsung pemerintahan Belanda, dikenal dengan sebut pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mengapa disebut Hindia Belanda? Indonesia kan belum dikenal. Mengapa tidak disebut pemerintahan Belanda? Itu untuk membedakan antara pemerintahan yang ada di negara Belanda dengan pemerintahan yang ada di luar negara Belanda. Mengapa disebut Hindia? Karena orang Eropa menyebut Hindia itu ada dua. Hindia atau India di bawah pengaruh Inggris, yang India sekarang, sedangkan Hindia yang menjadi pengaruh Belanda disebut Hindia Belanda. Itu hanya untuk membedakan orang-orang Eropa menyebut
daerah Hindia Belanda atau daerah Hindia itu menjadi dua mata. Pertama di bawah Van der Capellen sebagai gubernur jenderal pertama yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda. Berarti negara Belanda ini, bukan VOC lagi. Oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Nah, tindakannya Capellen di sini adalah menghapus peran penguasa tradisional. Walaupun sebenarnya tidak bisa dihapus semua, semacam kepala desa yang taraf-taraf di bawah itu tetap mereka tidak bisa karena harus mengikutkan penguasa tradisional untuk membayar pajak dan sebagainya, itu tidak mungkin kalau tidak mengikutkan pemerintahan tradisional yang dari yang paling bawah. Menerapkan pajak yang memberatkan rakyat. Nah, pada saat itu memang Belanda itu setelah terjadi perang itu mengalami kebangkrutan. Nah, nanti mereka berupaya lagi. Satu-satunya yang diharapkan oleh daerah koloni, daerah Indonesia ini diharapkan nanti bisa menjadikan penyelesaian agar permasalahan-permasalahan keuangan khususnya yang ada di Belanda sana, bisa teratasi. Dan itu ternyata bisa setelah Belanda menugaskan Van den Bosch sebagai pengganti Capellen untuk melaksanakan sistem tanam paksa, kulturstelsel. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kulturstelsel itu embrionya adalah Priangan stelsel. Kalau Priangan stelsel hanya kopi, tetapi di sini Van den Bosch melaksanakan bahwa kulturstelsel itu semua tanaman yang laku di Eropa. Jadi kewajiban menanam tanaman yang laku di Eropa, yang laku diekspor ke Eropa. Nah, itu disebut tanam paksa. Sebenarnya sistem tanam paksa ini walaupun memang sangat memberatkan, sisi positifnya walaupun sangat kecil itu juga ada. Nah, sisi positifnya. Sebelum kita membicarakan tentang masalah sisi positif, nah kita melihat dulu bagaimana penerapan kulturstelsel. Ternyata di dalam penerapan kulturstelsel ini antara kebijakan Belanda, pemerintah Belanda dengan kenyataannya sangat berbeda. Nah, banyak terjadi penyimpangan. Waktu tanam yang melebihi usia tanaman padi, tanaman yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak. Ya, apalagi misalnya rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya, tidak hanya setengah, kalau memang tanahnya subur diambil semua. Rakyat nggak bisa makan karena nggak bisa menanam. Nah, itu dampak negatif. Sedangkan dampak positif, rakyat mengenal berbagai jenis tanaman dan cara menanamnya. Nah, contoh misalnya tanaman tembakau, cengkeh, tebu. Nah, yang tanaman itu diambil dari Belanda, didatangkan dari luar Indonesia dengan jenis-jenis unggul yang dulu rakyat Indonesia belum pernah tahu jenisnya maupun cara menanamnya. Nah, kita lanjut masih pada pemerintahan Hindia Belanda, masih tentang sistem tanam paksa. Nah, ini di sini saya tampilkan, Pak Guru tampilkan tentang peraturan-peraturan tanam paksa, di mana aturan-aturan ini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Itu ada 5 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Nah, ini sebenarnya
rakyat yang atau pemilik tanah itu hanya memiliki kewajiban 1/5 dari tanahnya yang dijadikan tanaman paksa, ya. Tetapi kenyataannya tidak. Kalau memang tanahnya subur, itu seluruh tanah, seluruh lahan. Nah ini kan yang nanti menjadi permasalahan tentang pangan, khususnya rakyat nggak bisa lagi untuk menanam karena lahannya dicaplok semua untuk menanam pada sistem tanam paksa. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah Belanda. Ini mesti nih, karena memang ini kewajiban, ini monopoli. Jadi hasil dari sistem tanam paksa tidak bisa dijual ke negara lain. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padi. Taruh saja 3 bulan, berarti kewajiban untuk kerja 3 bulan, tetapi faktanya tidak. Nah, justru banyak dari pemilik lahan, petani itu sendiri, semua pekerjaannya full untuk menjalankan sistem tanam paksa, sehingga terjadi kekurangan pangan terhadap rakyat-rakyat kecil pada saat itu. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari pada setiap tahunnya. Ini juga tidak dilaksanakan. Artinya tidak dilaksanakan itu karena kewajibannya hanya 3 bulan, ya kita taruh saja 65 hari itu misalnya 3 bulan. Ini 65 hari itu kan patokan umur padi pada saat itu. Tetapi ternyata kewajiban menanam tanaman sebagai pengganti yang disebut kerja rodi ini tidak hanya 65 hari, ternyata untuk seterusnya. Jadi praktis petani atau rakyat Indonesia pada saat itu ada kewajiban untuk sebagai pekerja rodi, khususnya untuk memelihara tanaman-tanaman yang dianjurkan oleh Baden-Bos. Nah, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, ternyata ini tidak kerusakan atau kerugian tanam, risiko baik kena bencana atau mungkin kena hama, itu justru kembalikan kepada pemilik tanah. Nah, nanti ini yang justru sangat memberatkan. Aturannya itu ditanggung oleh pemerintah, tetapi ternyata harus ditanggung oleh pemilik lahan. Kita lanjut, masih pada pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1870 tanam paksa dihapus seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada negara Belanda pada saat itu. Tanam paksa ternyata membawa dampak pemerintah Belanda itu mendapat kritik yang luar biasa, khususnya dari kaum liberal. Nah, praktek-praktek tanam paksa itu mendapat kritikan dari orang-orang Belanda, khususnya orang liberal yang ada di negara Belanda sana. Memaksa parlemen Belanda pada saat itu menghapus sistem tanam paksa, ya, menghapus sistem tanam paksa yang diganti dengan istilah politik etis, politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Ini undang-undang pertanahan yang pertama. Sisi positif dari Undang-Undang Agraria 1870 ini adalah mereka atau Undang-Undang Agraria mengakui hak pribadi tanah pribumi. Ya, ini mulai sudah diakui sebagai hak pribadi. Kalau tadi diraples kan enggak. Nah, ini Undang-Undang Agraria tahun 1870 sudah diakui. Saat itu juga politik pintu terbuka dikeluarkan oleh Belanda. Muncullah investor-investor asing
bukan hanya dari Belanda saja, tetapi dari negara-negara Eropa sana menanamkan modal di Indonesia. Ada perubahan lagi, kalau tadi pada masa Van den Bosch dikenal dengan sistem kerja rodi, kerja paksa, nah itu dihapus dengan menggunakan sistem kerja bebas yang ada di Eropa. Ya, kerja bebas itu ya hampir sama dengan kondisi sekarang. Jabatannya apa, terus pangkatnya apa, ini berdampak pada gaji dan lain sebagainya. Nah, sisi positif dari sistem pintu terbuka di sini banyak hal, ya, khususnya bidang pendidikan, banyak didirikan sekolah walaupun juga terbatas, tetapi sudah ada atau sudah bertambah jika dibandingkan pada masa-masa sebelum itu. Yang lebih terkenal lagi bahwa pada masa politik etis di sini, Indonesia menjadi daerah atau negara ekspor terbesar untuk gula, untuk tebu. Jadi investor asing itu ternyata banyak yang bergerak di bidang perkebunan tebu. Nah, kita lihat sisa-sisa pabrik yang ada di Jawa di sini dapat kita lihat, itu adalah kejayaan pada masa politik etis, politik terbuka. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah merupakan negara yang terbesar pada saat itu, yang menghasilkan tebu sehingga bisa mengekspor gula itu terbesar di dunia. Jadi gula dari daerah Jawa atau dari provinsi Jawa itu sudah dikenal di dunia sejak tahun 1870. Nah, ini sebenarnya sungguh aneh kalau Indonesia sekarang menjadi negara pengimpor gula. Nah, ini dapat dilihat ada kemungkinan kualitas tebunya yang tidak baik sehingga menghasilkan gula yang mutunya tidak kurang bagus. Bisa saja pabrik-pabrik gulanya itu sudah tidak ekonomis lagi, karena memang sebagian besar pada saat ini itu pabrik gula itu masih tinggalan Belanda, sehingga mungkin tidak ekonomis itu artinya boros, tidak bisa menjadikan tebu menjadi gula yang banyak atau yang lainnya. Ada kemungkinan seperti itu, atau mungkin juga sudah kalah bersaing dengan negara-negara lain yang menghasilkan tebu. Nah, ini menjadi PR kita bersama bahwa Indonesia itu paling tidak sudah menjadi negara besar penghasil tebu. Sebenarnya bukan hanya tebu, tembakau pun sangat terkenal. Sampai sekarang kopi, nah tebunya yang jatuh. Kalau kopi dengan tembakau, cengkeh itu masih menjadi komoditi atau jenis barang yang diperhitungkan di kawasan dunia. Saya kira itu dulu ya tindakan-tindakan dari kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda. Kalau kita melihat rangkumannya di sini kami bacakan atau saya bacakan rangkuman dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia dimulai dari tahun 1511. Itu Alfonso menguasai Malaka sehingga nanti pengganti Alfonso sudah sampai pada Maluku, ya, sudah sampai pada Maluku. Terus Sebastian Elcano, nah ini dari Spanyol, berhasil berlabuh di Tidore. Nah ini kalah dengan Portugis seiring dengan perjanjian Saragossa pada saat itu, sehingga Spanyol harus meninggalkan Maluku dan menguasai Filipina. Terus Jacob van Eyck berhasil mendarat dari Maluku ini pada tahun 1590 sampai 1600.
1604 sampai 1770 ini Sumatera, Banten, Ambon, bahkan Jakarta, Batavia sudah dikuasai oleh James Cook. Terus didirikannya VOC, ya, didirikannya VOC. Kemudian setelah VOC runtuh, Indonesia di bawah Dendles. Kemudian diakhiri nanti perjanjian Tuntang bahwa Indonesia di bawah kekuasaan Inggris. Setelah Inggris mengembalikan kekuasaan kepada Belanda, kemudian Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ya, saya kira itu dulu materi masuknya bangsa Eropa yang ketiga. Nanti untuk materi selanjutnya dapat kita sambung lagi tentang perlawanan bangsa Indonesia di dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme negara-negara barat. Jangan lupa dibaca, didalami modulnya dan materi literasi yang Pak Guru sampaikan. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.